أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat berapa deh ini? 120. Ayat ini menyatakan keinginan ahli kitab yang sebenarnya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang beribadah di masjid Allah, merobohkan masjid, menyekutukan Allah, dan mengingkari seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Mereka tidak akan berhenti melakukan tindakan itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya menganut agama yang mereka anut, yaitu agama yang berasal dari agama-agama yang dibawa para nabi yang terdahulu, tetapi ajaran-ajarannya sudah banyak diubah-ubah oleh mereka. Karena itu hendaklah kaum muslimin waspada terhadap sikap ahli kitab. Janganlah ragu-ragu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya, bukan petunjuk yang berasal dari keinginan dan hawa nafsu manusia, terutama keinginan dan hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Orang Yahudi dan Nasrani melakukan tindakan-tindakan itu setelah pengetahuan datang pada mereka tentang agama yang diridhoi Allah dan ajaran-ajaran agama Islam. Secara lahiriah, ayat ini langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa peringatan yang keras. Seandainya Nabi Muhammad SAW mengikuti kemauan mereka, padahal Nabi telah dijamin terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat seperti itu yang lahirnya ditujukan kepada Nabi, tetapi yang dimaksud ialah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memperingatkan dengan ayat ini agar kaum muslimin berhati-hati terhadap sikap ahli kitab kepada agama Islam dan kaum muslimin. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati untuk memahami kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat yang terdahulu, ada umat-umat yang yakin, ada umat-umat yang tidak yakin, dan ada pula umat yang ragu-ragu. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, sekarang kita lihat makna yang terdapat di ayat 121. Di antara ahli kitab ada orang Yahudi yang mengikuti Taurat, orang Nasrani mengikuti Injil. Mereka benar-benar membaca kitab yang diturunkan kepada mereka dengan bacaan yang benar, tidak diikuti oleh keinginan hawa nafsu mereka. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, dengan memahami sepenuh hati, tidak mentakwilkan atau menafsirkannya menurut keinginan sendiri, tidak menambah, mengurangi atau mengubahnya. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, membaca dengan bacaan yang sebenarnya ialah menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya, membacanya seperti yang diturunkan Allah, tidak mengubah-ubah atau memalingkan perkataan dari tempat yang semestinya, dan tidak menakwilkan sesuatu dari kitab itu dengan takwil yang bukan semestinya. Dalam firman-Nya yang lain dijelaskan bacaan yang dimaksud yaitu
innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah atau bersujud. Ya, jadi surat Al-Isra ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur wajah bersujud. Surat Al-Isra ayat 107. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surat Yusuf ayat 111. Dari ayat-ayat di atas difahami bahwa semua kitab wahyu Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya merupakan pengajaran bagi mereka yang tujuannya untuk mengarahkan dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karena itu para hamba Allah wajib membacanya dengan sebenar-benarnya, berulang-ulang dan berusaha memahami petunjuk Allah yang terdapat di dalamnya. Allah berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa 82. Allah berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Dari ayat-ayat di atas difahami bahwa membaca Al-Quran dengan tidak memperhatikan maksud dan maknanya, menafsirkannya dengan sekendak hati adalah sama dengan membaca kitab oleh Yahudi dan Nasrani. Dari ayat di atas dipahami bahwa membaca kitab-kitab Allah dengan bacaan yang sebenarnya wajib dilakukan oleh manusia. Membaca kitab tidak dengan bacaan yang sebenarnya, tidak mengamalkan apa yang dibaca, itu berarti memperolok-olok kitab-kitab Allah dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita belajar untuk membaca dengan haqqo tilawatih, dengan membaca yang sebenarnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya bacalah dengan cara tartil. Kemudian kalau memahami Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang sudah ada, ya, kemudian kita mengamalkannya dan kita berusaha untuk mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan kita memahami serta berdakwah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, kita semuanya dan saudara-saudari kita, kaum muslimin semuanya, bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya, dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kemusyrikan, kedoliman, kefasikan, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjauhi sejauh-jauhnya.
Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.